orang mati meninggalkan ya, kesan yang baik ya, pada keluarganya, kepada anak-anaknya. Apalagi dia punya murid atau meninggalkan ilmu. Ya, baru dia walaupun sudah mati masih hidup. Apa yang hidup itu tadi ya, akhlaknya, kenang-kenangannya, yang baik-baik tadi, ajarannya hidup masih. Jadi seakan-akan dia masih hidup gitu. Tapi kalau orang yang enggak punya nilai apa-apa, apalagi nilainya buruk, kalau mati ya orang sulit untuk mengingatnya itu, dan sulit untuk mendoakannya karena masih ada kejengkelan kadang-kadang dengan orang itu. Intinya kasih sayang, rahman rahim. Ilmu sebanyak apapun kalau tanpa kasih sayang, menjinakkan orang itu memang dengan kasih sayang. Makanya tasawuf itu bukan dengan ilmu, dulu dengan kasih sayang. Macan aja bisa sayang-sayangi, bisa dulu gitu. Tapi macan itu juga yang kalau kita tanya pelatihnya tuh sayangnya tuh bukan main-main. Betul-betul sayang itu. Jadi ada sentuhan ruhaninya itu sama macan. Jadi bukan pura-pura ya karena binatang ya supaya dia nggak gigit. Enggak, memang yang gitu nggak bisa. Memang asli dia sayang betul. Dan binatang itu bisa merasakan. Iya bisa merasakan, gitu loh. Nah seperti kali ini yang kita doakan orang itu supaya gimana ya. Kalau kita punya kuasa mungkin kita hukum orang itu. Ya, begitulah manusia itu luar biasa nafsu. Apalagi orang itu punya kedudukan ya bergengsi. Nah justru itu dengan kita berzikir itu sebetulnya untuk melembutkan, menghilangkan itu penyakit itu. Makanya orang takwa itu kuat menahan marah, kuat memaafkan, dan berbuat baik kepada yang dimaafkan. Bukan memaafkan aja, kalau kita kan ya maafkan tapi saya nggak mau lagi. Nah, berbaik kepada yang dimaafkan. Itu hasilnya itu. Kalau belum itu belum. Gitu. Jadi dia itu apa? Selalu ingin menyelamatkan orang lain juga. Justru yang menyakiti itu bukan dia mau mencelakakan orang, justru dia mau menyelamatkan. Untuk menyelamatkannya bagaimana caranya? Mudah sekali. Yaitu kita maafkan, selamat. Mudah kan? Barang siapa memaafkan orang di bumi, mengasihani orang, dia dikasihani orang-orang. Hadiahnya besar sekali. Kita menyelamatkan orang yang istilahnya sudah di pinggir neraka jahanam. Kita menyelamatkan orang yang sudah hilang semua amal-amalnya, yang sudah kita ambil dari kezalimannya dia. Miskin juga. Dan dia sudah menolong kita secara nggak langsung mengambil dosa-dosa kita. Dosa kan itu. Makanya sampai ada dalil di Tandu itu, cintai orang mengasihi kamu itu karena nilainya ada. Kita kan lucu enaknya gitu. Mau kita sudah disakiti kok. Nah nilai-nilai itu yang nggak nampak kita hijab, makanya kita nggak mau. Kalau kita tahu nilai-nilai itu, bagi kita satu kezaliman orang itu sebetulnya menguntungkan kita. Tapi kan mengambil keuntungan itu nggak mudah karena sulit sekali. Ibarat kita bisnis, kita mau untung besar itu kan nggak mudah kan gitu ya. Kalau dilipatkan nggak bisa. Karena wa amma yasundik rahman yaqayyid lahu syaitana ala qarin. Barang siapa lupa kepada Allah akan diganti iblis sebagai penuntunnya langsung. Jadi kita didominasi melakukan sesuatu yang benar tapi didominasi oleh iblis. Dilakukannya benar. Ya benar itu dari segi zahirnya, mungkin dari segi batinnya salah karena di batinnya diisi dengan didominasi iblis. Akhirnya sahun sia-sia gitu.
jadi nggak steril. Makanya Bismillah hisabi, Bismillahirrahmanirrahim itu steril baru karena Allah dilibatkan. Jadi tidak menjadi mudarat, tidak jadi istidrak karena Allah dilibatkan. Ya di luarnya bagus, di dalamnya juga bagus gitu. Nah, dalilnya yang sederhana kan tahu semua orang Rasulullah itu. Di dalam diri manusia ada sebuah kalbu rusak semua. Itu aja kalau dijabarkan rusak semua ya apa sih? Kalau baik itu baik semua kan itu menjadi inti gitu loh. Tapi itu nggak tahu dipakai orang-orang sufi yang pakai itu. Ya anggap pokoknya sudah dilakukan ini. Lupa kalau nafsu itu tidak pernah berhenti. Ya kita juga menjaganya juga, hawa nafsu memeranginya juga nggak boleh berhenti. Ya memeranginya, istilahnya berlindung kepada Allah. Kita sendiri menerangi itu bagaimana caranya nggak tahu. Gaib. Nah, jadi istilahnya memerangi tapi bukan. Kita cuma berlindung kepada Allah. Nanti Allah yang membackupnya semuanya. Karena itu gaib kita nggak tahu. Ya apa caranya? Memerangi setan kayak apa? Kalau iblis masih bisa kalau jin masih bisa buat berantem. Tapi kalau setan nggak bisa. Nggak bisa. Kalau jin orang lain, orang kebatinan, dukun bisa mengeluarkan. Ya, tapi kalau iblis, setan nggak bisa. Itu orang bisa mengeluarkan itu, bisa menetralisir cuma dengan zikir, dengan tauhidnya yang kuat baru bisa. Orang lain bantu nggak bisa. Makanya kuncinya ya dengan kita bersama Allah sudah terlindungi gitu aja. Gak ada mau cari metode apa sih, gak ada. Simpel Pak ya. Iya, memang dikasih mudah sama Allah. Nah kenapa orang mengatakan berat? Ya karena nggak tahu ilmunya. Sesuatu yang sulit kalau tahu ilmunya jadi mudah. Sesuatu yang mudah kalau nggak tahu ilmunya jadi sulit. Makanya kalau sudah kita tanya, kita nggak bisa. Ini sebenarnya nggak bisa, ini kok sulit. Tanyakan kepada ahlinya. Jadi mudah nggak? Jadi mudah. Karena tanya sama ini, nggak tanya sama ini, diutak-utak sendiri, diakal-akal sendiri, direkayasa sendiri. Otodidak. Otodidak, nggak bisa. Makanya di tasawuf itu tidak boleh berburu, otodidak nggak boleh. Karena sebab belajar ilmu tasawuf tanpa guru sama dengan berguru dengan setan. Sampai digitukan. Karena nggak mungkin bisa. Kalau ilmu lain masih bisa, fikih. Tinggal kamu suka mazhab yang mana kalau untuk dipakai sendiri ya. Nah, kalau untuk umum ya harus semua mazhab kamu paham. Kalau orang terserah memilih yang mana kan gitu. Kita memberikan informasi. Kalau untuk diri sendiri ya pilih aja sendiri mana yang kamu suka. Repot-repot. Astagfirullah.